Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iklima Al-Munawa, peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 4, Peleton 3, Kelompok 2, pada Pusdikmin Lemdiklat Polri yang berasal dari pemerintah Kota Banjar. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang sedang saya alami dari serangkaian kegiatan Latsar, yaitu distance learning, di mana distance learning ini terbagi menjadi dua metode, yaitu metode sinkronus dan asinkronus. Langsung saja kita bahas apa itu metode sinkronus. Metode sinkronus adalah pembelajaran yang penyelenggaraannya dilakukan pada waktu yang terjadwal dengan komunikasi langsung antara pemateri dengan peserta yang dilakukan secara online melalui metode pembelajaran yang disediakan oleh lembaga. Dalam hal ini biasanya melalui Zoom Meeting. Contoh metode yang digunakan pada metode pembelajaran sinkronus. Yang pertama, via Zoom Meeting. Yang kedua, pembahasan materi oleh tutor. Dan yang ketiga adalah diskusi tanya-jawab. Adanya kegiatan diskusi tanya-jawab pada pembelajaran metode sinkronus ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga pembelajaran bisa lebih interaktif dan juga lebih komunikatif. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran menggunakan metode asinkronus. Metode asinkronus adalah metode pembelajaran yang penyelenggaraannya dilakukan secara daring tanpa terjadinya komunikasi dua arah, di mana peserta pelatihan belajar secara mandiri dengan tugas yang bisa diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri. Berikut adalah contoh-contoh metode asinkronus, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengakses laman yang telah disediakan oleh lembaga menggunakan handphone ataupun laptop, sehingga kita bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Pada metode asinkronus ini, kita tidak melakukan tatap muka bersama dengan materi, tetapi kita melakukan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pemateri dan membaca materi-materi secara online yang ada pada laman yang telah disediakan oleh lembaga. Dan ini adalah contoh beberapa tugas-tugas yang terdapat pada laman yang disediakan oleh lembaga. Dan berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan metode sinkronus. Untuk kelebihannya, yang pertama, dilakukan secara dua arah sehingga lebih komunikatif dan interaktif. Yang kedua, mendapatkan materi secara langsung dan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Untuk kekurangan penggunaan metode sinkronus, yang pertama, akses internet harus stabil dan kuat. Yang kedua, membutuhkan biaya dan tempat yang terjangkau untuk mengakses internet. Yang ketiga, waktunya tidak fleksibel. Dan yang keempat, ekstra energi menatap layar. Dan untuk beberapa kelebihan dan kekurangan metode asinkronus, yang pertama adalah untuk faktor kelebihan, dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mendorong belajar lebih mandiri. Dan yang ketiga, lebih santai dan tidak membutuhkan biaya. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pemateri, dan yang terakhir, sangat bergantung pada kemandirian dan motivasi peserta untuk aktif belajar. Untuk materi, agenda ke-1 pada saat ini yang menggunakan sinkronus dan asinkronus, yaitu materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, materi analisis isu kontemporer. Dan yang terakhir adalah materi kesiapsiagaan bela negara. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam share pengalaman dalam penggunaan metode sinkronus dan asinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.